Muhammad Arifin Ilham yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini di pertengahan bulan Syawal kita diberikan Allah nikmat iman Islam, kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat silaturahim, nikmat beriktikaf di dalam masjid rumahnya Allah. Mudah-mudahan hati kita semua yang hadir senantiasa ditautkan dengan masjid, senantiasa suka melaksanakan sholat berjamaah di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama kita bersyukur atas nikmat yang luar biasa kepada kita. Tidak terasa sudah separuh di bulan Syawal kita lewati. Mungkin ada yang sudah tuntung puasa Syawal. Ya, Ayahanda hari ini tuntung. Syukur alhamdulillah. Berarti esok hari raya. Ada yang separuh kayak ulun hanya separuh karena banyak benar undangan. Beruntun. Ini ada yang sudah puasa pas sampai ke undangan dilihati banyak undangan, nyaman makanannya, paksa 4 buka pulang. Untung puasa Syawal lain puasa wajib. Cakap puasa wajib kada boleh buka, atau puasa nazar kada boleh buka. Besok banyak juga undangan. Alhamdulillah. Dan yang belum, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Syawal. Ada waktu sekitar 14 hari lagi. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada kedua hasanah Nabi kita, Nabi SAW, Nabi Muhammad, kepada para sahabat generasi terbaik Islam, kepada para tabi'in yang pernah bertemu dengan para sahabat tabi'at, kepada para aulia Allah, para cucu-cucu Nabi, para habaib, para alim ulama, dan para orang yang mengasihi Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai, disayangi oleh Rasulullah dan mendapat syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mohon maaf seharusnya malam ini kita mengundang Habib, tapi Habib malam hari ini samuaan kayaknya diundang oleh Habib Mail. Ada bahulan kajar di tempat Sidin. Jadi mudah-mudahan mulai pekan depan kita sudah bisa mulai. Memang ada yang mengusulkan 2 kali sebulan saja, yang sampai kurang lebih jam setengah 10. Jadi berhalat-halat aja jar, supaya kalau ada yang hendak malam mingguan jar. Soalnya malam minggu ini godaannya luar biasa juga, karena pasar rame, apalagi bulan Anom, ya kan? Bulan Anom ya, kalau lah kakanakan kadang betagih berjalanan, makan mie ayam, makan bakso dan lain-lain. Nah, jadi mungkin kayaknya kita berhalat-halat seminggu, sepekan, sampai Imba Isa membaca haul jama', sepekan berikutnya bertausiah dari para habaib, para alim ulama kita. Jadi insyaallah pekan depan akan kita mulai lagi tausiah, dan insyaallah nanti belum dikonfirmasi apakah Habib Jafar kah atau siapakah ini. Baiklah, ulun dititipi buku oleh Mama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Jadi buku-buku bacaan dari Ustadz Arifin Ilham ada sekitar 7 buku yang pengantar dan penulisnya juga dari murabbi kita Ustadz Arifin Ilham. Dan ini yang ulun pilih membaca akan lawan pian Samudra Zikir
Jadi kada Bapak selang-seling kita selain membahas sedikit mengenai tasawuf, ada baiknya kita mengetahui apa yang kita lakukan selama ini, yaitu berzikir ini apa garang hakikat fadilah dan manfaatnya gasan kita. Kadang orang kalau kada tahu komposisinya, kada tahu indikasinya, kada tahu manfaatnya, kurang menghayati. Minum obat tuh, minum obat aja. Kada tahu apa obat gasan gatalan kah, obat gasan panau kah, obat sakit kepala kah. Akhirnya kadada di dalam hati itu apa harap sangkaan dengan obat itu bisa sembuh. Tapi kalau tahu manfaatnya, harapnya tuh kuat. Nah, kalau bahasa ilmiahnya tuh sugestinya tuh kuat. Jadi bila pian paham dengan manfaat zikir, sugesti dengan berzikir ini kuat akhirnya. Wiilah dengan ulun berzikir ini ternyata ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, dengan berzikir ini hati tenang. Berarti bilanya hati gundah gulana bawa berzikir. Ambil tasbih. Ya. Jadi akhirnya wah ini nang jarang mengatik tasbih, kasana kamari membuat tasbih. Apakah tasbih yang kayak umpan lini atau tasbih digital atau tasbih nang gonol itu bisa ria pulangnya tasbih nang kayak rantai anu babi itu. Nah jadi dengan kita membahas tentang makna zikir, mudah-mudahan kita apa ngarannya lebih rajin lagi mendawamkan menjadikan zikir ini amalan lidah kita. Karena kalau kita sembahyang kan 5 kali aja sehari, hendak sembahyang sunat ya kawae tapi kadang kolir gitu kan. Nah tapi kalau zikir ini kan sambil hendak guring kawa, sambil berjalan di sepeda motor kawa, sambil mencabut rumput kawa, yang lala, sambil berdagangan kawa. Nah daripada memandir orang di gardo, ya kan, baik sambil berzikir. Mun sambil bercatur bang berzikir boleh aja. Sambil bercatur berzikir aja. Nah jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Surah Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan nama Allah dengan zikir yang sebebanyaknya. Nah, jadi kita disuruh banyak-banyak benar berzikir. Bahkan ini nih semakin kita banyak berzikir, ini semakin banyak tabungan kita karena gasan di alam kubur lawan di akhirat. Jadi jangan main-main nih. Manfaatnya itu selain di dunia menenangkan hati, ternyata di dalam alam kubur zikir yang kita lantunkan ini akan menjadi penerang alam kubur kita, dan di akhirat adalah pemberat timbangan kebaikan kita. Zikir itu sendiri menurut bahasa adalah menyebut. Jadi menyebut nih alat bantunya mulut. Jadi kada kawapian berzikir mun kada pakai muntong, pakai hati aja jar. Ya kada kawa. Harus ada mulut, walaupun mulut itu hanya menyembat hu aja kayak kita di majelis Abah Guru Bahit. Tapi kan disampaikan jangan kada kawa hu aja. Berarti Allahu atau Allah. Nah jadi alat bantunya adalah mulut. Nah kemudian selain itu zikir ini adalah didefinisikan artinya mengingat. Alat bantunya adalah hati. Jadi ada dua yang harus berpadu, mulut dan hati. Berarti juga zikir di sini adalah pelajaran. Jadi kita melihat sesuatu itu, nah makanya kan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kita bertasbih, berzikir, melihat kekuasaan Allah supaya mengambil ibrah.
melihat nyamuk, maka Allah itu memperumpamakan yang paling mudah aja. Jadi melawan para kaum kafir Quraisy itu Allah kada usah mengumpamakan gajah atau makhluk yang lebih sempurna. Allah hanya mengumpamakan ma ba'udatan fama fauqaha. Aku umpamakan nyamuk aja gin, jar Allah, atau sejenisnya. Jadi Allah hendak menandingi ibaratnya tuh apa ngarannya kecongkakan, kesombongan atau merasa manusia menjadi Tuhan. Di antaranya adalah Fir'aun dan lain-lain. Kemudian para Abu Jahal, Fir'aunnya di zaman Rasulullah. Untuk melawani bubuhan Abu Jahal itu cukup Allah mengumpamakan seekor nyamuk. Ba'udatan fama fauqaha. Jadi setelah kita teliti dari nyamuk itu adalah tukang patung nang kawa maulah patung nyamuk nang gandalnya kayak nyamuk kadedak loh. Kemudian di dalam nyamuk itu ada paru-parunya juga bihinak juga kalau lah. Di dalam nyamuk tuh ada ususnya juga. Ya kalau ini pencernaan juga. Di dalam nyamuk itu ada juga hintalonya. Yang di dalam hintalo itu ada juga bakterinya yang itu hidup juga. Dan kira-kira seumpama nyamuk tuh aja kawak ada. Nah kemudian habitatnya. Habitat nyamuk itu mulai bahari sampai wahini seitu-itu aja. Pian tapaki tetap, pian samprot tetap. Ya kalau tapi kita biarkan tetap aja seitu-itu aja. Artinya apa? Allah begitu rumitnya mengolahkan nyamuk itu. Dan itu kadang kita abai. Kita biasa aja melihat nyamuk kadang. Padahal Allah memberi contoh di dalam surah Al-Baqarah, seekor nyamuk itu aja ternyata di situ aja kita kada mampu. Bil pian picik plak, sudah kada kau lagi menghidupkan pian. Jadi di situ kita disuruh zikir, mengambil pelajaran. Apalagi nang tanaman apa ngarannya hewan-hewan yang lain. Jadi ibaratnya nang nyamuk aja kita sudah kada mampu. Disinilah akhirnya kita mengungkapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya dari seumpama nyamuk ini betapa luar biasanya ciptaan Allah. Makanya tadi zikir itu adalah berarti kita mengambil hikmah pelajaran dari apa-apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat mengenai zikir disuruh Allah kita sebanyak-banyaknya mengucapkan zikir ini, itu kita lantunkan manakala kita hati senang ataupun susah, manakala kita sehat ataupun sakit, ataupun pada saat kita kaya berduit ataupun kita kurang duit. Jadi kaya itu di dalam Al-Quran lawannya kada miskin. Tapi di dalam Al-Quran itu adalah cukup. Nah, jadi Allah kadang mengumpamakan orang itu sebujurnya miskin. Miskin itu pilihan manusia. Sebenarnya manusia itu kaya atau cukup. Jadi orang miskin itu adalah istilah buat manusia yang menganggap dirinya miskin. Orang yang banyak duit tapi hatinya merasa kurang itu miskin. Jadi lain Allah menuakan, makanya kaya dan cukup. Kemudian lapang ataupun sempit. Jadi kita senantiasa disuruh Allah untuk senantiasa mengucapkan zikir. Bisa dengan menyebut zikir yang dawam sudah kita pahami dan kita lantunkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau kita sebutkan asmaul husna
Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah di atas Al-Malikul Quddus, kan ada 99 nama-nama Allah. Nah ini semuanya adalah nama-nama yang apabila kita ucapkan itu mengandung nilai yang bobotnya luar biasa. Bahkan subhanallah wa bihamdih aja kita mengucapkan sekali itu aja itu lebih bermanfaat daripada sinaran matahari. Luar biasalah. Makanya apapun yang berhubungan dengan Allah ini, apapun yang berhubungan dengan menyebut keesaan keagungan Allah itu nilainya jauh lebih hebat daripada nilai-nilai apa yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Allah wa awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah serukanlah Allah atau serukanlah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Makanya ada semalam Ustadz Khairuddin menyarankan kita, salah satunya kita mengucapkan surah Al-Hasyr, ya kan? Di ayat-ayat terakhir dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuhal linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusul Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Amun kawa jasidin semalam sehari beisukan 3 kali, sore 3 kali. Fadilahnya luar biasa. Karena di sini mengandung ada asmaul husna dan ini adalah termasuk surah di dalam Al-Quran. Nah jadi kita mudah-mudahan dengan salah satunya malam ini adalah setiap malam Ahad kita membaca zikir Arifin Ilham yang berasal dari tuntunan-tuntunan maksurat yang maksur, zikir-zikir yang disusun oleh beliau. Bahkan masjid ini pun az-zikra, masjid yang dalam mana kita untuk menantiasa mengingat. Nah mudah-mudahan dengan kita menjadi orang yang suka melantunakan zikir, jadi kan sebujurnya nih ini ibaratnya itu setiap sekali sepekan ini kita berzikiran berjamaah ini untuk apa? Bila kita asa kurang nih, asa futur, orang itu futur itu adalah lemah iman. Kan al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, sehingga dengan kita berkumpulan majelis zikir setiap malam Ahad ini, tacas pulang, tak isi pulang semangat kita untuk menjalani kita berzikir saurangan masing-masing selama sepekan ke depan. Jadi artinya dengan menghadiri majelis ilmu, majelis zikir ini, mudah-mudahan kita itu bisa istiqomah untuk kita bahasanya itu di keseharian kita melantunkan zikir. Dan juga disarankan adalah melantunkan sholawat. Nah jadi zikir dan sholawat ini mudah-mudahan adalah menjadi amalan setiap hari yang kita amalkan siang dan malam. Ibu-ibu yang misalnya berhalangan pun boleh, bahkan membaca Al-Quran pun boleh kalau ibu-ibu
asal jangan memegang mushaf, artinya membaca Al-Quran yang hafal aja. Artinya yang berhalangan jangan sampai ulun berhalangan Ustaz teh kada boleh apa-apa. Yang ada pian bisa tetap melantunkan zikir dan sholawat. Nah itu saja dulu. Nah pekan depan kita akan membahas nih untuk berzikir fungsinya seperti apa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah